Yang terhormat Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Wildani SPDI, yang kami hormati Pak Ustadz Saturi, yang kami hormati Pak Ustadz Pak Usumis, yang kami hormati para alim ulama dan pemuka masyarakat serta para undangan yang kami muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan hati yang suci, marilah kita panjatkan puji. Dari tempat yang makmur, marilah kita panjatkan syukur kepada pemilik alam semesta pencipta insan di dunia. Pujinya salam, marilah kita curahkan kepada junjungan kita, junjungan seluruh alam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم صابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga lantunan ayat-ayat tadi mengetuk hati kita dan menghidupkan semangat untuk mencintai Al-Quran seperti Nabi Muhammad yang telah mencintai kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Wildani yang sudah hadir, kemudian Pak Ustadz Saturi, Pak Ustadz Pak Usumis, dan tidak lupa kepada Pak Lurah juga, Pak Suwasid, terima kasih sudah hadir malam ini Pak. Tanpa warga RT 17 mungkin acara ini tidak akan terselenggara. Jadi alhamdulillah Pak Lurah, keluarga RT 17 ini kompak, baik dari tenaga maupun dana. Jadi kalau acara-acara ini alhamdulillah masing-masing menyumbang. Mudah-mudahan dengan acara maulid ini membawa keberkahan bagi warga RT 17. Kemudian lupa ini ada Pak RW, jadi terima kasih juga kepada Pak RW atas saran dan pendapatnya. Beliau ini tiap malam selalu memantau rumah saya kalau ibu-ibu kemas pang benduri. Jadi terima kasih juga kalau saya, mudah-mudahan Pak RW ini sehat selalu. Mungkin hanya itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita buka hati kita untuk menyimak Maulidul Hasanah tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, yang insya Allah akan menggetarkan hati dan menguatkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Wildani SPDI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bukan dari kalau ayat tersebut
yakun ahsana amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillah huwallazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi sam'i'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'du. Hadirin muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh agama, sesepuh masyarakat yang kami hormati, yang kami muliakan, Al-Mukarram Bapak Kiai Ustaz Saturi selaku orang tua kita, guru kita. Yang saya hormati Bapak Ustaz Pak Usumis, yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Ketua RW, Ketua RT, pembawa acara, Nukalis Asih di Kartiasa, Selasih di Tanah di Kanada. Terima kasih kepada pembawa acara, nampaknya lebih cantik dari istri saya. Ibu yang di belakang tadi yang belum mau jawab salam, kita doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Kita dapat berkumpul di gedung BTN ini atau pasuk ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya saya doakan setelah pulang dari sini rezekinya tambah berkah, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudahan anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan dapat beli sawah. Mudah-mudahan yang nanti dapat calon lurah. Mudah-mudahan Pak Ustadznya bisa menikah. Yang kedua, selawat beriring salam tidak lupa kita aturkan dan kita curahkan keharibaan kita kepada junjungan kita Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, pengikut beliau hingga umat akhir zaman. Pada suatu ketika Rasulullah sedang Isra dan Mi'raj bersama malaikat Jibril, lalu ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada segerombolan malaikat berjuta-juta, tidak terhitung banyaknya, bahkan mereka bersop-sop. Lalu Rasulullah ini ta'ajab, terheran-heran, gerangan apakah itu wahai Jibril? Malaikat berjuta-juta begitu banyak hingga tidak terhitung jumlahnya. Apa gerangan yang mereka lakukan? Apa kata Jibril alaihissalam? Wahai Rasulullah kekasih Allah, itu malaikat yang engkau saksikan, mereka berjejer-jejer, berjuta-juta, berduyun-duyun, bahkan bersop-sop. Mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghitung jatuhnya hujan dari langit. Bayangkan Pak, malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk menghitung hujan dari langit. Kira-kira Bapak Ibu mampu tak menghitung jatuh hujan dari langit? Mampu tak Pak? Mampu tak Bu? Kita pasti tak akan mampu. Tapi kata malaikat Jibril, ketika ada di antara umatmu, yaitu umat Nabi Muhammad,
yang berselawat kepada engkau wahai Rasulullah, maka mereka tidak akan mampu untuk menghitung saking besarnya, saking banyaknya keberkahan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad yang senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya Pak ya, kita pada kesempatan kali ini bisa berselawat, bisa menghadiri peringatan Hari Besar Islam di tempat ini yang mana kita setiap hari jarang ketemu, jarang bertatap muka. Dengan adanya momentum seperti ini, kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka kita memperingati Hari Besar Islam, yaitu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini, pada malam hari ini, kita tentunya setiap tahun memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengadakannya dari masjid ke masjid, dari surau ke surau, dari kantor ke kantor, instansi, dari rumah ke rumah, bahkan dari gedung ke gedung, di lapak dan sebagainya. Untuk apa? Untuk memperingati, membesarkan, mengagungkan, yaitu peringatan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Bapak Ibu semuanya, kita memperingati Maulid itu bukan hanya sekadar ingat, bukan hanya sekadar acara seremonial. Setiap tahun kita peringati, tapi dengan adanya momentum peringatan Maulid ini, supaya kita banyak perubahan dalam diri kita. Betul Pak? Kenapa kita memperingati Maulid? Karena kalaulah kita bahas sejarah Rasulullah SAW, mungkin tidak cukup satu malam, mungkin tidak cukup berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun pun. Kalau kita bahas sejarah Nabi Muhammad dari A sampai Z, kita tidak akan mampu untuk membahas yang namanya sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mau maju ke depan jalan, boleh Pak? Yes. Bapak Ibu semuanya, saya mau tanya, Bapak Ibu lebih hafal sejarah atau lagu? Pak, Bu, Ibu yang di belakang lebih hafal sejarah atau lagu? Lagu. Ya. Kalau bapak-bapak lebih hafal lagu dangdut atau sejarah? Lagu dangdut. Lagu dangdut. Ya. Kalau orang tua kita dulu Pak, kalau peringatan Maulid itu sampai jam 11 malam, betul Pak? Sampai jam 12 malam baca berjanji itu. Baca Maulid Dibagi, Maulid Azan, Rabul Anam, Maulid Al-Habsyi, sampai tengah malam. Kalau kita jangankan mau baca Maulid sampai tengah malam, untuk 1 jam saja dengarkan ceramah Ustaz, kita udah gelasak pelusuk. Tahu dapat gelasak pelusuk? Artinya udah banyak yang asam urat. Nah, pokoknya apa namanya, boleh udah tak tahan lagi. Kalau udah giliran main remibo, kalau udah giliran nonton sepak bola, semangat apa? Semangat. Kalau udah giliran ada pertunjukan konser dangdut, di situ ada artis-artis, artis-artis seksi, betul apa? Itu berbondong-bondong Pak, tak perlu, tak perlu apa namanya, tak peduli hujan, kita datang. Tapi ketika ada perayaan Maulid, orang berpikir 2 kali. Tapi sebenarnya perlu Bapak Ibu ketahui, duduknya kita di majelis ilmu itu adalah lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Apalagi mudah-mudahan
malam hari ini dihadiri oleh ruhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, yang kita peringati pada malam hari ini adalah seorang Rasul, seorang utusan Allah, manusia seperti kita, tapi bukan manusia biasa. Tempat Rasulullah itu adalah manusia biasa, tapi bukan seperti manusia biasa pada umumnya. Coba kalau kita kaji Pak sejarahnya, Rasulullah itu kan Pak berkeringat, itu juga berkeringat. Bapak keringat tak Pak? Ibu keringat tak Bu? Nah, Rasulullah itu ketika pulang dari berdakwah ceramah, Siti Aisyah itu selalu nunggu di depan pintu Pak. Jadi Rasulullah itu berkeringat Pak, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu berkeringat. Ditunggulah oleh Siti Aisyah di depan pintu. Lalu disiapkannya Pak pengelap. Nah, dilapnya Pak dari kepala sampai ke kaki. Langsung dicium Pak. Katanya baunya Pak lebih wangi daripada minyak kasturi Pak. Itu keringat Rasul, keringat Nabi. Nah, jadi ibu setelah pulang dari maulid ini, besok-besok atau lusa, ibu tunggu depan pintu. Kalau ada suami ibu balik dari kerja, balik dari sawah atau macul, atau habis misalnya kerja di kebun, ibu tunggu depan pintu. Ibu tunggu dapat pintu. Ibu siapkan pengalap, ibu lap keringatnya. Kira-kira bawa apa Bu? Bawa apa Bu? Bau naga kata Bapak. Itu keringatnya Rasul. Basyarun la kal basyar. Rasulullah itu manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Kemudian Rasulullah beludah, kita juga beludah. Kalau ludahnya Rasulullah itu Pak, Pak. Pernah suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar hendak hijrah. Lalu Rasulullah ini keletihan, kecapean. Lalu apa kata Abu Bakar? Wahai Rasul, karena engkau kecapean, ayo kita mampir sebentar ke gua ini. Lalu tiba-tiba Pak, pada saat masuk ke gua tersebut adalah seekor ular berbisa yang hendak menggigit kakinya Rasulullah. Lalu dihadanglah oleh Abu Bakar. Dihadanglah kakinya Abu Bakar. Lalu apa yang terjadi Pak? Kakinya Abu Bakar ini digigit oleh ular. Sakitnya luar biasa sekali. Sakitnya luar biasa. Lalu ketika Rasulullah terbangun dari tidurnya Pak, saking capeknya Rasulullah melihat kakinya Abu Bakar itu terkena gigitan ular. Lalu diambil tangan Rasulullah, diludahi tangan Pak, langsung diletakkan ke kakinya Abu Bakar, langsung sembuh Pak, macam kunyit dan kapur. Kalau Bapak pernah tak sakit bisul? Pernah tak Pak sakit bisul? Sakit pinggang apalagi dia Pak ya? Encong, remati, tidak Pak? Nah jadi nanti Bu, kalau sampai di rumah ada yang sakit pinggang, Ibu ludah Bu. Kira-kira sembuh tak Bu? Sembuh tak Pak? Bukan malah sembuh kata bapak-bapak ini. Buruk kata dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai realisasi bukti cita-cita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah dalam sejarah itu Rasulullah itu selalu berdoa. Apa doanya Pak Bu? Kira-kira Bapak Ibu mau tak ngamalkan doa ini? Mau tak? Ini sering diamalkan oleh Rasulullah. Setiap hari dibaca oleh Rasulullah. Kira-kira Bapak Ibu mau tak ngamalkan doa ini? Mau dapat ngamalkan doa ini? Yang mau angkat tangan dulu.
Ayam mau ada banyak angkat tangan. Apa doanya? Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Yang untuk perang tadi siap-siap. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan miskin. Amin. Nanti kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin. Nah, yang tadi yang dah telanjur angkat tangan, wajib. Kalau saya belum siap, Pak. Jadi Rasulullah itu, Pak, dalam sepanjang sejarah itu hidupnya dalam keadaan miskin. Bahkan rumahnya itu kecil. Kalau Rasulullah tidur itu beralaskan pelepah kurma sampai membengkas di belakangnya Rasulullah SAW. Lalu datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Allah berfirman, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Rasulullah, andaikan engkau mau jabatan tinggi, kekayaan yang melimpah, raja di raja, wanita cantik, maka akan aku beri, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Idzan ya Allah. Oke, kalau begitu, kata Rasulullah, kalaulah engkau memberiku kekayaan yang melimpah, istri yang cantik, rumah yang megah dan lain sebagainya, oke, baik, aku terima. Tapi satu pintaku, la uridu wahidun min ummati finnar. Itu perintah Rasulullah, Pak. Rasulullah mau, ya, tidak mau jabatan tinggi, tidak mau wanita cantik. Tapi aku meminta Rasulullah, aku hanya mau satu, la uridu wahidun min ummati finnar. Aku tidak mau satu pun dari umatku masuk api neraka. Oh, ini bukti cinta Rasulullah kepada kita, Pak. Alhamdulillah. Sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Ibu-ibu cinta tak dengan suaminya? Cinta tak, Bu? Bapak-bapak cinta tak dengan suaminya? Cinta tak, Pak? Oh, kalau bapak lagi pergi jauh, ya, pergi bekerja, ibu-ibu kadang-kadang semenes. Ibu-ibu kadang semenes, telepon tak diangkat, semenes tak dibalas. Nyanyilah bapak ini saking rindunya dengan sang ibu. Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Asik. Aku ingin memandang wajahmu agar reda rasa itu. Itu kata bapak-bapak. Ibu-ibu tak mau kalah juga. Aku pun begitu. Dalam tidurku terbayang wajah aku sayang. Wah, sekali Pak istrinya meninggal, apa kata bapaknya? Alhamdulillah. Syukur katanya, mati katanya, biar aku cari bini lagi. Pujuk tak, Pak? Cari bini lagi, itu kata bapak-bapak. Tidak, katanya kan cinta sehidup semati. Sekali istrinya mati, mau tak bapak ikut? Mau tak, Pak? Tak mau. Aku tak mau, Pak. Katanya ada rasa cinta. Ya Pak, ya. Oh, waktu masih muda, waktu masih pacaran, waktu masih senang-senangnya bercinta, ya tak? Kalau pleset sedikit ya, luar biasa perhatiannya, betul tak? Sekali umur udah tua ya Pak, hilang kasih sayang, betul tak, Pak? Kasih sayang itu hilang. Yang dulu katanya gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, yang jauh jadi dekat, tidak peduli angin badai topan menghadang, mengajar apa yang dia cintai. Tapi sekali udah lama-lama Pak, hilang cintanya, ya Pak ya, hilang cintanya. Maka Pak, cinta itu harus dilandasi dengan pengorbanan, ya.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa buktinya cinta Rasulullah kepada kita? Pada saat Rasulullah hendak sakaratul maut, ketika Rasulullah hendak sakaratul maut, lalu pada saat itu Pak, Rasulullah itu sudah tak bisa bangun lagi. Rasulullah itu dalam sejarah itu sakit itu cuma 2 kali. Pertama sakit demam dengan sakit kena santet. Nah, Rasulullah pernah sakit demam dengan kena santet. Lalu pada saat itu Rasulullah ini udah lemah badannya. Nah, udah lemah badan itu. Lalu pada saat sholat subuh, lalu sahabat ini nunggu Rasulullah. Ada yang udah selesai, bahkan mau koma. Kemana katanya Rasulullah ini tidak pakai datang-datang. Karena zaman dulu tuh Pak Imam tuh tidak pakai ganti kan? Ganti telah disusul Pak, disusul Bilal. Ternyata Rasulullah itu tidak mampu lagi bergerak. Akhirnya dipapalah menuju masjid. Lalu ketika itu selesai Rasulullah mengimami para sahabatnya, Rasulullah itu biasanya kan surahnya panjang. Nah ini surahnya pendek-pendek. Nah, surahnya pendek-pendek. Lalu ketika itu setelah Rasulullah mengimami, Rasulullah itu mengumumkan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang dulu pernah saya zolimi, pernah saya sakiti, pernah saya singgung perasaannya, maka pada hari ini tolonglah balas. Hari ini tolong dibalas. Lalu sahabat tidak ada satupun yang mengacungkan tangan, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada satupun yang mengacungkan tangan. Lalu adalah satu orang namanya Pak Sawat Ukasa. Namanya Sawat atau Ukasa. Lalu ketika itu, wahai Rasul katanya, dulu engkau ketika di medan perang engkau hendak menyambung kuda, ternyata kena tubuhku katanya. Hari ini aku hendak membalas apa yang pernah kau lakukan kepadaku wahai Rasul. Akhirnya Umar dibangun Pak, marah. Weh katanya, Rasulullah ini udahlah sakitnya uyuh, malah mau dibalas lagi, dan tidak boleh seperti itu kan. Akhirnya setelah itu Pak, biarkan wahai Umar katanya, tolong ajarkan cambuk dan ini. Lalu ketika itu Pak, pada saat itu Rasulullah langsung buka baju. Kemudian di akhir hayatnya Pak, di akhir hayat mau sakaratul maut, biasanya kan Pak, kalau orang mau sakaratul maut itu ya Pak Kiai, itu kalau malaikat maut, malaikat Israel mau ucapnya. Ada nenek datuk saya cerita, katanya kalau tanda-tanda orang itu mau sakaratul maut, mau meninggal itu katanya, ketika Rasulullah hendak dicabut itu malaikatnya malah ngomong izin dulu kepada Rasulullah, mohon izin. Nah, mohon izin dulu. Kalau gitu tidak pandang bulu Pak, siapa yang banyak bulunya tidak pandang kepada siapapun. Malaikat Israel ini kalau dah mau nyabut, dicabutnya langsung mati. Tapi kalau dengan Rasulullah, malaikat tuh pokoknya sowan dulu Pak, hormat dulu. Jadi apa kata malaikat Israel, ya Rasulullah, aku mendapat perintah dari Allah untuk mengambil nyawa engkau wahai Rasulullah katanya. Orang Pak katanya, itu taubat sudah tidak terima lagi. Betul Pak ya? Nah, jadi kita harus bersegera beristighfar, jangan sampai kita ini mengumpulkan banyak dosa, cepat-cepatlah membaca istighfar. Lalu ketika hendak dicabut, Rasulullah ini kedengaran oleh Siti Fatimah mengucapkan apa kalimat, yaitu as-sholah. Yang kedua an-nisa, ummati. Udah mau meninggal, udah mau sakaratul maut, yang diingat itu apa Pak? Sholat, umatku. Tidak ada Rasulullah itu ingat kepada yang lain. Kalau bapak, kalau udah mau sakaratul maut, yang bapak ingat, yang ibu ingat apa Bu? Apa Pak yang bapak ingat? Tentu harta warisan, betul apa? Kalau bapak nanti udah mau mati, mau meninggal, tolongnya tanah kita yang ada berapa kapal itu dibagikan katanya.
Rupa-rupanya tuh bapaknya tuh adik istrinya dua. Bapaknya adik istri dua. Nah, tidak tahu kan? Ternyata surat tanah itu dipegang oleh istri kedua. Sekali dicari-cari Pak, ketemu. Nah, itulah biasalah Pak ya, kalau uang tua itu sekarang tuh banyak tanah ya Pak ya. Tapi dia selalu pesan, orang tua itu dulu tuh selalu pesan kepada anak-anaknya, memang rumahnya itu berjejer-jejer Pak. Nah, supaya apa Pak? Supaya anak itu tidak numpang macam di daerah Jawa sana. Jadi alhamdulillah Pak, kita di Kalimantan itu bersyukur kita cari duit itu mudah, betul lah Pak. Tapi kalau di daerah Jawa sana cari 5.000 saja susah, betul lah Bu? Susah. Jadi kita harus banyak bersyukur di Kalimantan ini cari kerja itu paling mudah. Apalagi cari uang ya Pak ya. Kalau di Jawa sana mereka demo, mereka desak-desakan dan sebagainya ya. Jadi Bapak Ibu, ulama dulu itu pernah ngomong, selalu pesan kepada keluarganya, apa yang bakal disembah oleh anakku nanti. Kalau itu kan enggak, apa yang bakal dimakan oleh anakku nanti. Jadi Pak, yang paling penting itu adalah wasiat kepada anak kita adalah tentang iman, tentang sholat, tentang menghargai wanita. Nah, jadi bapak-bapak harus menyayangi ibu-ibu ya, dan ibu-ibu juga harus menyayangi suami. Rasulullah itu kalau ketika berdakwah, ketika pulang ke rumah, air minum tuh langsung ada Pak, kopi itu. Jadi kalau saya itu Pak pulang dari ceramah tuh, kopi itu langsung tersedia Pak. Nah, di meja saya itu. Kalau misalnya saya lagi capek, ada yang mijitin di rumah. Kalau bapak di rumah sering nggak Pak dipijitin ibu-ibu? Sering nggak Pak? Sering ya. Kalau istri bapak misalnya, kalau di rumah ibu-ibu tuh kan Bu, kalau waktu pergi kondangan tuh kan selalu penampilannya cantik-cantik, betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Mau kondangan tuh Pak, ibu tuh paling cantik, dandanannya Pak, menornya minta ampun, walaupun hitam pakai skincare. Nah, sekali pakai skincare wajahnya merah seperti udang kena celor. Sekali bawa bapaknya pergi kondangan, isinya hitam legam macam kuali. Ayo, tidak dulu, itu berjalan dulu. Berjalan dulu, itu malu bawa istri jalan, tidak? Nah, kalau mau kondangan tuh Pak, kalau ibu-ibu tuh sampai pantatnya disemprotnya pakai parfum. Sekali tidur dekat bapaknya Pak, udah gitu pakai daster, koyak lagi. Sekali tidur dekat yayangnya, ya Allah Pak, bukan malah bau wangi, bau apa Pak? Bau apa Pak? Bau bawang. Bau salak 88. Nah, udah Pak. Nah, jadi ibu, dengar Bu, ya Bu. Kalau ibu nyucikan pakaian suami, itu pahalanya seperti haji umroh, betul Pak? Luar biasa Bu. Kalau ibu menghidangkan makanan minuman untuk suami, maka seperti sholat sunnah beribu rakaat. Bayangkan. Kalau ibu mandi sekali malam Jumat, itu pahalanya seperti 1000 onta Bu. Mandi 1 kali. Kalau ibu mandi 2 kali, pahalanya 2000 onta. Mandi 3 kali 3000 onta. Mandi 4 kali 4000 onta. Apa kata ibu? Ya Allah Pak Ustaz, mau mandi sampai 4 kali Pak Ustaz, 4000 onta betul. Tapi demam Pak Ustaz ya Allah ya, itu saking mulianya suami ya Bu ya. Nah, jadi ibu harus menyayangi suami. Ini Rasulullah dengan Siti Aisyah, Khadijah luar biasa ya. Nah, jadi kita saling menyayangi, saling mencintai walaupun udah tua ibu ya, ya Pak ya. Nah, kalau dekat ibu tuh rasanya luar biasa Pak. Rasulullah tuh konon katanya istrinya tuh banyak. Kalau bapak di sini ada nggak istrinya yang lebih dari 2? Nggak ada ya. Ada nggak istrinya beda 1? Ada ya. Ya.
Luar biasa, ya Allah. Bapak selalu nyanyi ya. Bila kamu Ano Pak Naman? di sisiku, hati rasa syahdu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Apa kalau rumah tangga didasar dengan romantis ya Pak ya, enak tak Pak? Bahagia tak Pak? Rasulullah itu tak kaya Pak. Rasulullah itu hidupnya biasa-biasa saja, tapi baik di jannati. Betul Pak? Rumahku surgaku. Kalau kita rumahku apalagi isinya. Ya Allah Bu, mulai malam hari ini Bu buat suami betah di rumah ya. Nah ini bawa gak pulang ya Pak, yang ditanya bukan malah dibuatkan kopi, dibuatkan disiapkan apa namanya Pak, makanan enak. Apa ada dengan bapaknya? Istrinya masak nasi bukan malah dipuji, dikatakannya maknanya mana tak rajin ya Bu, betul tak Bu? Saya tuh sama Bu paling tak suka dengan bapak-bapak. Apalah Bu, bapak-bapak tuh tak pernah kalau dah tak suka tuh Bu, suka ngata, betul tak Bu? Kalau kemudian Bu mulai besok menyanyikan Bu, kalau kurang bumbu asik masakanku ini, tolong kasih tahu biar aku tambah lagi. Ya, Ibu ya nyanyi Bu. Kalau bapak misalnya kurang bumbu Pak, tolong kasih tahu, jangan dikatain ya Pak ya. Karena sekarang tuh Pak, kata Rasulullah itu, kalau umur udah 40 tahun itu warning, itu peringatan dari Allah. Kalau umur 40 tahun belum ada perubahan, berarti inilah contoh mohon maaf, mohon ampun manusia yang merugi. Jadi bapak-bapak ini kan saya lihat umurnya udah pada tua-tua, betul Pak? Kalau saya ini udah 40 tahun umurnya Pak. Nah, berarti masih muda ya Pak ya? Masih muda. Sekarang saya mau tanya Bapak yang di samping nih, umur Bapak berapa Pak? Rasulullah tadi kan umurnya kan 63 kan Pak? 63 tahun Rasulullah meninggal. Umur Bapak berapa sekarang? 70, berarti bonus. Nah, bonus ya. Udah lepas. Kalau Bapak umurnya berapa Pak? 8. Oh, masih muda berarti 28 Pak ya. Jadi kan sunnah Rasul Pak harus nambah lagi ya Pak ya. Nah, disuruh nambah lagi ya dah. Jadi Rasulullah itu umurnya 63. Kalau ada yang lebih dari itu berarti ini adalah nikmat Allah yang harus kita syukuri Pak. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu umat itu pendek-pendek, umurnya juga pendek-pendek. Kalau umat terdahulu Pak umurnya tuh ratusan tahun. Nabi Adam, ya kan, tingginya 30 meter Pak. Umurnya 850 tahun. Dia Pak. Nabi Nuh sampai buat bahtera kapal. Kalau gitu umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek-pendek. Nah, tapi kata Rasulullah, walaupun umatku ini umurnya pendek-pendek, tapi akan dolok masuk surga dan dibandingkan umat-umat terdahulu. Alhamdulillah. Jadi kata Allah, hai Rasulullah, aku harapkan surga sebelum umatmu masuk duluan daripada umat-umat terdahulu. Alhamdulillah. Itu bukti cinta Rasulullah kepada kita ya Pak ya. Yang pertama tadi Rasulullah itu rela miskin. Yang kedua buat saat sakaratul maut, yang diingatnya siapa Pak? Umatnya. Yang ketiga Rasulullah tidak betah di dalam surga Pak. Rasulullah itu mondar mandi dari surga, tidak betah. Rasulullah sampai keluar dari surga. Apa? Rasulullah itu ingin bersama-sama dengan umatnya masuk surga. Alhamdulillah, umat akhir zaman boleh masuk surga. Ya Pak ya.
Kemudian yang selanjutnya, apa bukti cinta kita kepada Rasulullah? Maka bukti cinta kepada Rasulullah adalah banyak-banyak menyebut nama orang yang kita cintai. Dengan apa caranya? Dengan banyak membaca solawat. Ya, ayo Pak Bu, kita selawat dulu. Ayo kita selawat dulu ya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli jahidillah bi Jadi bapak-bapak kita semua seyogianya harus banyak menyebut nama Rasulullah dengan banyak membaca sholawat. Bapak lagi kerja banyak baca sholawat. Ibu lagi di rumah ngayunkan anaknya, ngomong cucunya, banyak-banyak baca sholawat. Ya Pak ya. Kalau ibu misalnya suaminya lagi marah, bacakan selawat Bu. Ya dah. Kalau misalnya ibu lagi susah, ekonomi lagi kekurangan, banyak utang piutang, perbanyak baca sholawat. Ya insya Allah Pak, hidup kita akan berkah. Yang hadir di majlis-majlis ilmu, di majlis maulid, insya Allah dengan kita memperbanyak sholawat, hidup kita ini akan dipenuhi dengan keberkahan-keberkahan. Bapak di rumah misalnya ada kesempatan baca bacaan ini Pak, baca Maudul Azab, Maudul Al-Habsi, banyak-banyak baca sholawat. Ini yang dibanyakan bapak-bapak, ibu-ibu nyanyi dangdut, betul tak? Tak peduli siang, waktu lohor, waktu asar, buka lagu dangdut, betul tak Pak? Jadi boleh tak dangdut? Boleh. Yang penting jangan berbau maksiat. Waktunya azan matikan dulu. Itu saya kadang-kadang sedih di masjid azan, di sini lagu dangdut bercampur bau Pak. Ada di daerah saya itu di Kanada. Nah di Kanada itu Pak. Itu hobinya kuda lumping. kuda lumping. Sekali malam besoknya ada musik yang diundang tuh artisnya seksi. Nah kalau saya itu Pak terus terang, kalau ada yang seperti itu saya Pak tak berani lihatnya. Karena kalau sampai terlihat tuh Pak, hilang hafalan saya. Pernah saya tuh berjalan, pas berjalan tuh Pak, ada artis lewat. Jadi ketika artis lewat itu Pak, dia pakai namanya seksi kan, kelihatan ya Pak. Nah betul itu kelihatan. Nah betul. Jadi kelihatan, mau tak mau, ya saya lewatlah pelan-pelan. Terlihat ke depan, jatuh, lihat ke sampingnya, paha, mau tak mau saya lihatlah sikit daripada mau banjir, betul apa? Nah Bapak kalau lihat cewek seksi gimana Pak? Tutup mata ya Pak ya. Kalau gitu tetap paling suka kalau lihat cewek seksi, betul apa? Nah hati-hati Pak ya. Seperti itu. Nah, jadi kita jangan sampai hidup kita ini Pak sia-sia ya. Hidup kita ini penuh dengan kesia-siaan. Kemudian apa bukti cinta kita kepada Rasulullah? Yang kedua, ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ayo Pak kita ikuti. Kalau misalnya Rasulullah mengajarkan kita sholat, kaki Rasulullah itu sampai bengkak Pak. Rasulullah itu bangun tengah malam sholat sunnah sampai bengkak kakinya. Jangan-jangan Bapak di sini banyak juga kakinya bengkak. Ada Pak? Nah, kalau Bapak bangun tengah malam kenapa Pak? Ketua saya itu kan banyak Ustaz, kalau saya bangun tengah malam itu nguyuh. Kalau nguyuh kencing. Kalau Rasulullah itu bangun tengah malam itu sholat tahajud.
Nah, jadi Pak, kalau masalah ada perbedaan mazhab, tidak jadi soal Pak, ya. Sholatnya begini dan begitu, rukunya begini dan begitu. Oh, kalau di Indonesia itu paling laku Pak, nabi-nabi palsu itu paling laku. Pernah di daerah Jawa ada pemain badminton, namanya Lia Eder, ngaku Jibril Pak, ngaku Jibril, ditangkap sama polisi Pak, ngaku Jibril. Karena hukum berbulan-bulan, tangkap polisi. Jadi polisi itu hebat, Jibril ditangkap. Udah Pak. Yang lebih parah lagi ada namanya aliran agama Jawa Sunda, ngaku nabi palsu Pak. Nah, ini aliran sesat. Namanya satu Pak, Tukimin. Namanya Tukimin. Ngaku nabi palsu, Tukimin. Kalau nabi itu kan Nabi Muhammad. Ini Tukimin. Ya Allah, gimana selawatnya Pak? Kalau itu enak selawatnya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Coba kalau kita ganti, ya Rabbi sholli ala Tukimin, ya Rabbi sholli ala Tukimin. Enak ya Pak ya. Saya tuh pernah lihat ada orang Pak waktu sholat katanya dia belajar. Oh Pak katanya, saya lihat di masjid itu ada orang sholat itu tangannya diginikan katanya, ada yang begini katanya, ada yang tangannya pegang begini Pak Ustaz katanya begini, Pak begini Pak, tangannya begini. Itu aliran namanya kata Pak Ustaz, tangannya begini kata saya bilang tak usah dikatakan, biar jaklah ya, itu aliran dari mana biar jaklah. Yang penting jangan sampai ada yang begini lah ayam. Kalau ada yang begini Pak, dilempar Pak, itu aliran sesat ya. Nah, jadi bapak-bapak, kita harus mengamalkan apa yang diceritakan oleh Allah dan Rasulullah ya. Taati perintah Allah, jauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita tingkatkan sholat kita, ayo kita tingkatkan sholawat kita, ayo kita sama-sama membangun ukhuwah Islamiyah persaudaraan kita. Jadi kuncinya 3 macam Pak. Pertama cinta kepada Allah, yang kedua cinta kepada Rasulullah, yang ketiga cinta kepada sesama manusia, alam semesta. Barang siapa yang mencintai makhluk di bumi, maka makhluk yang di langit akan menyayangi. Jadi mudah-mudahan Pak, dengan pertemuan pada malam hari ini kita semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ngomong-ngomong jam berapa nih Pak? Jam berapa nih Pak? 9. Hah? Lanjut ini? Wah, lanjut. Ibu masih kuat Bu? Ibu masih kuat? Bapak-bapak masih kuat Pak? Nah, kira-kira Bapak kuat lawan Ibu? Wah, insya Allah kita malam ini Pak di Samsu nihat sampai subuh. Bapak Ibu kuat, saya yang tak kuat. Nah, jadi saya tuh alhamdulillah Pak, bukannya saya mau menceritakannya, saya sombong Allah ya. Jadi selesai ini saya mau berangkat ke Sukadana, Teluk Patah. Jadi malam ini langsung kami berangkat. Jadi saya tidak bisa berlama-lama, mohon maaf ya Pak ya, mohon ampun kepada orang tua saya, guru saya. Selesai dari sini saya langsung berangkat ke Sukadana, nanti ke Teluk Patah juga. Ya, jadi kalaulah memang pada malam hari ini saya kurang memuaskan Bapak Ibu, saya mohon maaf. Jadi karena waktu itu sebenarnya saya itu sudah mau ada jadwal ceramah juga di Pelang. Oleh karena waktu itu saya di SMS ditelepon oleh Pak RT. Nah, Pak RT itu yang ganteng ini ditelepon beliau, kata Pak Ustaz bisa tak nyempatkan waktu di BTN kami, insya Allah kata saya bisa. Nah, coba saya pesan sama beliau, kata saya bilang mohon maaf kalau memang saya kurang lama, saya minta maaf karena saya tak bisa berpanjang lebar, karena saya masih ada besok ya Pak ya, jadwal besok pagi di Teluk Patah ya. Jadi saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekarang. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, kata Ustaz Ucai itu kan, Ibu lebih suka yang Bapak-bapak suka yang panjang masuk setengah
atau yang pendek masuk semuanya, Bu? Keduanya. Bu, Keduanya, Pak. Ibu lebih milih ceramahnya panjang masuk setengah atau pendek masuk semuanya? Kata ibu itu pendek masuk semuanya, Pak. Jadi saya tidak perlu panjang lebar, cukup yang pendek-pendek saja ya, Pak ya. Tapi masuk semua ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini hidupnya menjadi berkah, murah rezeki, Amin. panjang umur, Amin. diselesaikan dari hutang piutang. Amin. Mudah-mudahan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mudah-mudahan yang tadi jarang ke masjid berjamaah rajin ke masjid berjamaah. Amin. Yang tadi jarang ke majelis ilmu, menuntut ilmu, pengajian, jadi rajin ke pengajian. Alhamdulillah. Ayo Pak, kita seumur kita ini untuk kita selalu berbuat kebaikan ya Pak ya, karena kita tidak tahu kapan dan dimanapun kita berada, kita tidak tahu umur kita ini, betul apa? Karena umur ini adalah misterius problem, tidak ada yang tahu. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya tidak bisa menemani ibu sampai larut malam, mahal siang, karena dari sini saya langsung berangkat ya Pak ya, karena jaraknya lumayan jauh. Saya itu berdoa kepada Allah tadi itu, ya Allah mudah-mudahan cuaca itu bagus. Alhamdulillah malam tadi saya ceramah di Sungai Besar, itu hujan lebat Pak. Pas saya ceramah tuh burung nuri terbangnya tinggi hingga di pohon kayu jati. Saya ceramah semangat pada malam hari ini karena alhamdulillah saya sudah dikasih air kopi. Alhamdulillah, makasih Pak RT. Saya dikasih air kopi Pak ya, kopinya enak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. البدع إلى ربكم أولياء وشوق الصالحين الأئمة الراشدين القضاء المفسدين والفقهاء والمحدثين إلى أرواح أبي بكر وعثمان وعلي ولبكية العلماء الصالحين والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح الأحسان الحسين والفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى رضي الله عنها أجمعين وصلى سلطان أولياء سيدنا الشيخ الكافر جيلاني سيدنا الحبيب عبد الله بن علي محمد حجاج سيدنا الحبيب حسين محمد حجاج سيدنا الحبيب محمد بن حسين سيدنا عبد بن عمد علي سيدنا الحبيب حسين بن علي بن سعد بن حميد سيد جعفر بن حسن بن عبد الكريم بن محمد بن ناصر بن جندي سيدنا محمد بن علي بن عباس الذي تتطلع عليه الأبرار سيدنا الحبيب علي محمد الأمشي سيدنا الحبيب أبو بكر محمد سجاد الحبيب بالجاد محمد سجاد سيدنا الحبيب محمد سجاد سيدنا المهاجرين اللهم انيسا وسدده وقد محمد علي العلوي ورسولهما وقروئهما سيدنا الشيخ الله تعالى وسلم سيدنا الشيخ محمد سالم عبد الله بن عبد الرحمن البنجري سيدنا الشيخ محمد سيد علي وسيدنا الشيخ محمد منصور أحمد سفارة ولما بلده مئة سرين ومن قدس ويتغشى بالرحمن يستقل جل برحمته شفيعه ومصالح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم
اللهم صل وسلم وبارك
Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Mari habibun Muhammad khair rasul nabi al-mukarram. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa Allahumma sholli ala Muhammad sholli alaihi wa sallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rasulullah alaihi wasallam. واهدنا مستمسكين بطاعتي ومعبد
وسنتي ومتنا على سنتي وجماعتي اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قشورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يفوت علينا ببركات لباس العز والتكريم وأسكننا بجواره في دار نعيم ونعمنا بالجنة بنعيم المقيم اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء من كل مطلوب علينا فإنا لا نؤول بمهم اللهم بنا ولا معقد لكينا على آل والتابعين يا نبي البصر يا نبي الجبر يا جواد يا نبي الهدينا السور والمراد وصل القصر والمراد وصف الوقت والوداد وبالرؤيا محمد مريم وسليمان وربي والوادي الأكبر بملك زكدني وبنتي زكالي غاية المرام بنتي بعزتي سلوتي للعرب ومدنتم بكتي سددوني بلا كلام صلى الله على خير يلقي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا واتمنا منك بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله ربنا على نور المؤمن أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المؤمن أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشفاعة الفاتحة اللهم صل وسلم